Inovasi lintas bidang antar fakultas dengan Rumah Sakit Universitas Indonesia berhasil mengembangkan bilik swab test atau swab test chamber sebagai salah satu alternatif alat penunjang pemeriksaan swab PCR bagi pasien reaktif COVID-19. Manfaat lain dari bilik swab tes ini adalah dapat meningkatkan kapasitas diagnostik pemeriksaan COVID-19 sehingga semakin banyak sampel swab yang akan dapat diambil. Tes swab merupakan golden standard untuk pemeriksaan COVID-19 dikarenakan tingkat reliabilitas dan validitasnya yang lebih tinggi dibanding metode pemeriksaan lain. Dalam swab test, petugas medis akan mengambil sampel lendir dari saluran pernapasan yaitu hidung dan tenggorokan. Tim medis yang mengambil sampel tentu berisiko terkena COVID-19. Guna mengurangi risiko tersebut, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Universitas Indonesia bekerja sama dengan Rumah Sakit Universitas Indonesia mengembangkan bilik swab test atau swab test chamber sebagai salah satu alat penunjang pemeriksaan swab PCR untuk virus COVID-19. Bilik swab yang digagas Civitas Akademika Universitas Indonesia ini mengacu pada standar keamanan laboratorium Kementerian Kesehatan yang mencakup tekanan udara, pengaturan aliran udara, dan protap pemeriksaan COVID-19 di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Lantas sejauh mana pemanfaatan dari bilik swab test ini? Kita telah terhubung dengan Dr. Agus Rizal Hamdi selaku tim inventor bilik swab UI melalui sambungan Skype. Selamat pagi, Dr. Rizal. Selamat pagi, Mas Imam, Mbak Ya. Vince. Iya, selamat pagi, Dok, Pak. kita lihat ini sebetulnya inovasi yang kesekian kalinya sudah ditelurkan oleh teman-teman Civitas dari UI sendiri. Nah, fungsi dari bilik swab test ini sebetulnya lebih kemana, Dok, pemanfaatannya? Apakah hanya digunakan di rumah sakit saja atau justru ini bisa juga digunakan untuk sistem drive-thru ya atau tanpa turun yang sekarang banyak juga dilakukan untuk rapid test? Ya, terima kasih. Bilik swab ini sebenarnya bagian dari proses pemeriksaan PCR, yaitu hanya untuk pengambilan sampel. Seperti kalau dilihat tadi bahwa bentuknya berbentuk kotak demikian, ada beberapa fungsi atau manfaatnya yang bisa kita dapatkan dari bilik swab ini. Yang pertama tentu dari segi percepatan pemeriksaan itu bisa lebih cepat karena dia berada di ruang luar di ruang terbuka begitu ya. Kalau sedangkan beberapa selama saat ini adalah pemeriksaan itu berada di laboratorium atau di ruangan tertutup, saat pergantian pasien mesti dibersihkan dulu, itu membuat jarak pemeriksaan antara satu dengan yang kedua itu cukup memakan waktu. Sedangkan bilik swab ini karena dia di ruang terbuka dia juga lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kalau dilihat dari bilik swab itu terpisah antara pasien atau diperiksa dengan dokter yang memeriksa atau yang mengambil swab. Sehingga bagi tenaga medis yang berada di dalam bilik swab itu lebih aman. Lebih aman, artinya dia tidak perlu menggunakan APD yang lengkap seperti kalau dia tidak ada hambatan dengan pasien. Sehingga kita bisa mengefisiensikan APD yang lengkap ya, yang full, yang aman, itu bisa digunakan di ruangan-ruangan yang lain. Nah, memang kekurangannya adalah ini bentuk dari bilik ya. Dari bilik itu memang pergerakan jadi lebih sedikit terbatas. Kalau disambungkan dengan drive-thru itu akan kesulitan karena memang harus masuk tangan pemeriksa harus masuk ke dalam mobil. Ini agak susah sehingga jarak untuk mengambil pemeriksaan ini memang tidak bisa. Dan ini juga merupakan salah satu alternatif sebenarnya. Sebagai contoh di Rumah Sakit Universitas Indonesia sudah menjalankan 2 pemeriksaan ini sehingga saya rasa kapasitas meningkat. Jadi memang ada orang-orang yang karena drive-thru pun juga punya kelemahan, hanya orang-orang yang punya kendaraan mobil yang bisa seperti itu. Sedangkan yang ini tentu membantu bagi orang-orang yang tidak punya kendaraan misalnya seperti itu. Jadi memang saling mengisi seperti itu. Dan memang saat ini karena bagian dari pemeriksaan yang gold standard dan punya risiko penyebaran, memang pengembangan yang kita kerjakan baru di rumah sakit seperti itu atau bagian dari sistem pelayanan di rumah sakit.
Tadi kita lihat katanya tidak perlu menggunakan APD lengkap gitu. Dan ini kan sebenarnya bilik ini tujuannya untuk mencegah tim medis tertular. Nah ini Betul. apa saja yang difasilitasi oleh ruangan ini gitu atau bilik ini agar agar si tim medis juga tidak panas dan juga ada alat-alat apa saja yang mendukung agar memudahkan pekerjaan mereka? Ya, ini pertanyaan yang bagus karena ini memang waktu kita. Jadi kalau kita bilang inilah keuntungan kita melakukan kolaborasi antara berbagai fakultas, jadi melihat beberapa sudut pandang. Memang kita akui bilik swab ini sudah dikerjakan di beberapa negara maju seperti Korea, ya itu tapi kita sadari bahwa kalau kita perbandingkan udara di Korea dan Indonesia itu sangat berbeda, sehingga pada saat pengembangan pertama kita membuat bilik swab itu kita memang menganggap sangat panas di dalam. Jadi karena memang di luar terbuka, walaupun tidak kena sinar matahari langsung sangat, sehingga timbul suatu inovasi bagaimana kalau kita memasukkan udara, tapi yang aman adalah yaitu dengan menggunakan HEPA filter. Jadi menggunakan filter sehingga udara yang masuk ke dalam bilik itu boleh dikatakan steril karena HEPA filter itu digunakan di kamar operasi. Nah, kemudian sehingga menyebabkan udara yang di dalam bilik itu menjadi tekanan positif sehingga udara yang dari luar tidak akan masuk. Jadi memang khusus diciptakan dan kita diskusi dengan teman-teman dari tim Fakultas Teknik membuat bahwa udara itu bisa masuk dari atas, kemudian hanya udara yang itu yang masuk. Tentu memang bisa kita tambahkan nanti dengan pendingin misalnya seperti AC atau cooler ya, tapi jangan berada di dalam karena harus disaring dulu oleh HEPA filternya. Jadi itu yang akan kita kembangkan sudah akan kita kembangkan untuk di bilik swab ini. Jadi ini yang membedakan inovasi kita karena kita menyesuaikan dengan benar sekali Mbak Vince bahwa ini kita kembangkan sesuai dengan kondisi di Indonesia sehingga ini yang kita bilang bahwa ini yang suatu novelitas yang kita tawarkan dari tim kita saat ini. Oke, sekarang kan sudah uji coba di UI Pak. Bagaimana pengembangannya nih karena kita tahu juga rumah sakit lain juga butuh. Bagaimana proses pengembangan dan juga produksi dari si bilik ini agar juga bisa ditempatkan di beberapa rumah sakit yang sekarang menjadi rumah sakit rujukan? Iya betul, terima kasih. Dan memang rumah sakit UI menjadi sarana yang pertama karena satu kedekatan dan kita memang berada di dalam lingkungan UI. Saat ini pun sebenarnya bilik swab yang kita punya baru kita pasang satu, sedangkan dengan kebutuhan saat ini pihak manajemen dari rumah sakit UI minta meningkatkan lagi dengan menambah satu bilik lagi karena memang konsep kita dari mesin yang sterilisasi tadi itu bisa beberapa bilik. Dari beberapa teman sejawat yang kita tanyakan di rumah sakit di Jakarta dan puskesmas di Jakarta, mereka sangat merasa membutuhkan. Tapi memang seperti kita ketahui, memang keuntungan ini semua dikerjakan atau bahan-bahannya ada di Indonesia, tapi kembali lagi memang masalah biaya. Ya, nah saat ini dengan kita mendapatkan, alhamdulillah kita mendapatkan grant dari Universitas Indonesia, dari Bapak Rektor memberikan grant pengembangan ini, memang hanya terbatas untuk 2 rumah sakit yang akan dua tempat. Jadi setelah rumah sakit Universitas Indonesia ini, kita akan menaruh di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Universitas Indonesia, dan tentunya mudah-mudahan melalui acara ini kita tentu berniat ada donasi. Ya. Karena memang donasi ini sangat penting sehingga kita bisa membantu teman-teman yang berada di rumah sakit di Jakarta atau di puskesmas itu bisa mendapatkan atau menerima bilik ini. Ya tadi blueprintnya sudah ada, tinggal nanti menunggu bagaimana diperbanyak atau dikembangkan. Betul. Terima kasih Terima kasih Dr. Agus Rizal. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.